Yes. Namaste, salam kedamaian buat teman-teman semua. Kita bakal ngomongin tentang Spirit Talk. Ini segmen Spirit Talk. Sekarang kita punya Mami Rini di sini. Punyaku. Oh. Kita punya Kakak Ali. Kita akan ngomongin tentang reincarnation. Kita punya Kakak Enggit behind the scene. Ya, suaranya mana ini itunya, mic-nya. Oke. Dionin. Ya, Mami Rini apa kabar? Kabar baik. Gimana Mbak Haikal kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Dan kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap. Tema Spirit Talk kali ini kita akan ngebahas insight tentang reinkarnasi. Tentunya kita sudah sering bersinggungan dengan reinkarnasi ya Mia. Ya. Terus mungkin ya kita juga pasti produk reinkarnasi kan gitu ya. Dan kita akan minta pendapat insight Mami tentang apa sih sebenarnya reinkarnasi ini dan apa sih sebenarnya syarat-syaratnya supaya kita bisa reinkarnasi lagi gitu. Coba Mi jelasin. Kalau yang dari aku ya, karena semua orang punya pendapat beda-beda. Sebenarnya kita nggak butuh syarat untuk reinkarnasi lagi, karena kita ini diturunkan ke bumi itu dalam satu jiwa. Betul. Dari angkasa sana atau dari mana, turun satu jiwa masuk ke satu badan. Begitu raganya sudah tidak kuat, bertambahnya usia kan mati nih. Akhirnya si jiwa tadi kan masih ada, dia harus masuk lagi ke tubuh lain. Nah, itu yang disebut reinkarnasi dan berulang-berulang. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa mengingat ketika kita bereinkarnasi atau sudah bereinkarnasi. Kita ini semuanya hasil reinkarnasi ya. Kalau dari apa yang aku pelajarin atau apa yang aku ketahui. Nah, itu dia. Ya, kita semua ini produk reinkarnasi. Jadi sebenarnya ada dua Mi. Pertama reinkarnasi, kedua inkarnasi. Kalau reinkarnasi itu kita nggak bisa milih mau ke dunia mana, mau hidup seperti apa. Sedangkan inkarnasi itu dulu kamu punya tugas nih di semesta. Kamu tugasnya mungkin pemuka agama, pembawa ke selarasan bumi. Nah, kamu bisa milih nih nanti dikasih pilihan. Itu. Kamu mau di vessel yang seperti apa, mau hidup yang seperti apa. Kita bebas bereksperimen dan bereksperiment. Nah, itu katanya ya, karena belum ada yang bisa menjamin 100% keabsahannya. Kita sudah bisa merencanakan rencana reinkarnasi kita yang akan datang di saat kehidupan sekarang. Itu ketika kita punya satu keyakinan dan kita percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Jadi selalu tanamkan di dalam diri kita, aku nanti kalau reinkarnasi lagi mau jadi ini, mau dari keluarga ini, mau seperti apa. Even aku menjalanin ini sama anak aku bisa, kalau kita lagi ngumpul bertiga kita pegangan tangan. Nah, mama pingin reinkarnasi 1000 kali kehidupan sekalipun kalian tetap jadi anak mama. Nggak peduli caranya seperti apa, kalian mau seperti apa, kita akan tetap ketemu lagi. Itu reinkarnasi on request. Ya, aku selalu bilang seperti itu. Even kepada seseorang juga aku pernah mengatakan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk mencintai kamu satu kali. Iya, betul. Aku pengen beribu-ribu kehidupan lain pun gitu. Nah, itu kalau kita tanamkan itu bisa terjadi. Contohnya banyak. William Shakespeare. Dia pernah menanamkan dirinya bahwa dia pingin sama pasangannya terus bereinkarnasi bersama, dan itu harus terjadi. Banyak bukti-bukti yang sudah dari saintis terbukti. Nah, reinkarnasi itu yang jadi masalah adalah bukan masalah ya, yang jadi pertanyaan. Kita semua pasti bereinkarnasi, tapi kita ingat nggak sih sama reinkarnasi kita di sebelumnya? Harus. Itu. Sebenarnya itu nanti urusannya dengan Akashic Record. Jadi kita di semesta yang luas ini punya sistem pencatatan memori dan jiwa. Tapi kita bisa akses ke situ. Makanya sebenarnya kan ada yang namanya past life regresi. Ya, regression. Past life regresi itu bisa kamu dapatkan dengan meditasi sendiri atau hipnosis. Dihipnosis sama orang yang bisa melakukan hipnosis. Kalau aku sudah menjalani secara meditasi, sudah tembus di 3 reinkarnasi sebelumnya. Ada yang namanya istilah old soul, new soul. Itu nanti kita akan ngalamin, kita lahir berapa kali, apakah kita baru 1-2 kali atau kita old soul yang 100 kali. Nah, kalau di Bali bagaimana sistem reinkarnasi itu dengan budaya Bali? Oke, kalau di Bali sendiri sih itu memang kan salah satu masuk di pelajaran juga ya. Jadi aku dapetin di pelajaran agama. gitu, karena kebetulan kan aku juga Hindu kan. Nah, jadi reinkarnasi yang terjadi di Hindu justru sebenarnya ya kalau secara garis besar, secara umum orang Bali itu sebenarnya tidak pengen dia
bereinkarnasi. Lahir lagi. Jadi dia pengennya moksa, menyatu dengan pencipta gitu. Jadi alasan seseorang itu bisa bereinkarnasi dalam agama Hindu ya. Jadi karena memang ada hutang. Jadi hutang yang memang karena yang namanya hutang kan memang kita harus bayar ya. Jadi selama hidup ini kita diwajibkan membayar 2 hutang, 2 atau 3, aku masih agak ini ya, udah lupa ingat. Karma jadi ya? iya, karma, benar. Jadi karma yang memang harus kita bayar pada saat kita lakukan. Jadi during kita hidup kita pasti melakukan hal baik dan buruk, dan itu kita bayar hari ini juga, hari itu juga selama kita hidup. Kemudian yang kedua adalah karma yang hari ini kita lakukan dan masih belum lunas, belum tuntas. Jadi kita akan terlahir kembali untuk membayar hutang tersebut, gitu. Jadi jadi orang-orang itu sebenarnya kalau di agamaku ya, jadi sebisa mungkin mereka istilahnya ya udahlah, kalau kita kayak gini nih sekarang, anggap saja bayar hutang. Makanya mereka itu lebih langsung lebih menerima gitu loh. Anggap ya udahlah bayar hutang. Kita lagi apes ya udah kita bayar hutang. Jadi mereka jadi mereka berusaha ikhlas gitu, karena yang mereka takutin adalah ya terlahir kembali, karena tujuan mereka itu sebenarnya masuk ke agama Hindu atau memeluk agama Hindu, mereka pengen menyatu dengan Sang Pencipta. Itu namanya kawula nang Gusti. Iya, jadi nah itu juga aku pelajarin sih tentang. Jadi mereka sebenarnya kalau bereinkarnasi sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang mereka tidak inginkan gitu. Jadi mereka pengen ya udah gue mati, udah gue nggak ada hutang lagi, gue nggak ninggalin sesuatu lagi, jadi gue nggak bakalan bereinkarnasi. Jadi makanya ada beberapa wacana ya, ini kadang-kadang beberapa wacana orang menikah nih, kadang-kadang mereka sudah tidak punya anak. Tidak punya anak, ataupun kalau yang kita ketahui di budaya kita orang Indonesia, penerus atau pembawa garis keturunan kita kan anak pria, gitu. Jadi once kalau mereka sudah tidak punya anak, mereka pasti, kalau orang Bali mereka mikir ya sudah, berarti gue sudah tidak ada tanggungan hutang lagi. Jadi karena untuk orang Bali kalau bereinkarnasi itu, kalau orang Hindu ya dia akan mengikuti garis keturunan. Yang aku tahu ya, jadi kita kalau mungkin secara general gitu mereka bisa memilih ke jiwa itu, ke badan itu dia bisa memilih. Tapi kalau yang aku tahu, jadi yang kita bereinkarnasi itu adalah kita akan menurun ke garis keturunan kita. Jadi misalkan nih ada anak cowok gitu, berarti dia otomatis kan pasti bakalan menikah, punya anak. Dan kita sebagai seorang orang tua yang pernah hidup, dan misalkan ada hutang, dia akan terlahir kembali sebagai anaknya anak itu, gitu. Jadi makanya kadang-kadang bisa percaya atau tidak, makanya di orang Bali itu ketika ada bayi lahir, ini siapa sih yang lahir kembali gitu, ini siapa sih yang lahir kembali, katanya ke orang pintar kayak ke Ida Pedanda yang kayak gitu, yang memang dia paham ilmu agama, spiritual dan lain sebagainya. Oh ini buyutnya dulu, berarti orang-orang sekarang itu berarti buyutnya dulu masih ada hutang yang memang belum terbayarkan. Kadang-kadang juga ada nih anak kecil gitu, udah terlahir cakep banget masih kecilnya, kemudian sampai umur 10 tahun mereka tiba-tiba meninggal. Jadi mungkin orangnya biar tidak terlalu sakit ya, sakit hati atau gimana, kepergian anaknya meninggal, dia mikir hutangnya sudah lunas. Dan dia hidup lebih lama lagi, dia akan berbuat buruk lagi, mengulangi lagi. Jadi akan mengulangi siklus yang seperti itu, circle-nya lagi balik. Jadi makanya orang tua kalau di Bali ini mikir, kasihan ya, pada anaknya itu cakep banget loh yang meninggal, belum menikah pula. Berarti ya sebagai orang tua mereka pasti mikir ya itu mungkin jalan hidupnya dia sudah tidak ada hutang lagi untuk dibayar, jadi dia udah menyatu dengan jadi tidak terlahir kembali. Jadi biasanya sih kayak gitu. Makanya kan aku juga di Buddha aku juga diajarin sama kakek sebelah mamaku. Ya, jadi itu juga random sebenarnya. Ada yang reinkarnasi random, hampir sama dengan agama Hindu. Jadi ketika kita memang punya melakukan kesalahan di kehidupan masa lampau, belum tuntas, kita bayar lagi, sampai ada satu titik nanti kita hidup mungkin jadi biksu, jadi ulama, di mana kita udah nggak mikir duniawi. Itu the last reincarnation sebelum moksa atau sebelum naik ke langit tadi. Nah, kalau jiwa-jiwa yang naik ke langit akhirnya mereka lapor di atas bahwa nih loh tugas saya di dunia sudah tuntas. Ada. Tapi dia random, tidak mengikuti garis keturunan. Jadi dia bisa jadi ke siapa aja, di negara mana aja,
di mana aja. Cara pandang Hindu dan Buddha agak dikit beda Agak kalau beda, walaupun reinkarnasi. ujungnya tetap Tetap moksanya sama tadi moksa. naik ke atas. Sebenarnya kalau yang umum juga yang kita dapetin ya, kayak aku mungkin banyak belajar hal gini kan dari Eropa ya, dari Turki waktu itu. Nah itu kita juga reinkarnasinya random, tapi lebih banyak kepada kayak kita akan dipertemukan dengan orang-orang di Yang kehidupan lalu yang punya masalah sama kita. Yang- Jadi kalau kita misalnya nih di kehidupan sekarang nih, aku sama Haikal ada bermusuhan, tiba-tiba nanti kita mati nih, kita hidup lagi, kita tetap dipertemukan. Itu harus dituntaskan sama orang tadi juga. Iya. Jadi tidak dibayar, kan ada yang dibayar tuntas dengan melakukan kebaikan, tapi ada juga yang reinkarnasi harus dibayar tuntas, kita dipertemukan lagi dengan orang itu. Nah, entah apapun nanti kejadiannya, kalau mereka tidak memahami satu sama lain, ngulang terus, Iya. capek kan? Ya, sampai tadi nanti ke itu menyatu dengan ilahi. Iya. Kalau di spiritualitas kosmologi ya Nah itu itu, ya. di dalam di dalam spiritualitas kosmologi itu kita percaya jiwa-jiwa ini sebenarnya tidak membayar karma. Jadi jiwa-jiwa ini sudah dibikin pada saat Big Bang. Jiwa-jiwa ini menetas kemana-mana gitu ya, aku, kamu, kita, dia gitu kan. Dia nggak membawa karma, dia pure dengan diri dia sendiri. Nah dia hidup di bumi ini, memasuki vessel kulit ini dengan bentuk spirit di dalamnya. Cual itu ini kulit. Nah kita itu dibebaskan untuk berekspresi dan bereksperimen. Sampai nanti pada saatnya kita nggak mau lagi untuk reinkarnasi, kita bisa memilih untuk menyatu dengan ya namanya be the one with the God. Nah, tapi rata-rata kan gini, katanya saat kita mati, kita kan ditanya nih tentang perjanjian. Kamu masih mau hidup lagi Itu nggak? namanya soul contract. Aha. Kamu masih mau hidup lagi nggak? Nah, kenapa orang banyak menerapkan tentang karma yang harus dibayar? Karena yang mati tadi pingin hidup lagi, dia merasa ada yang belum tuntas Iya, nih. betul. Kayaknya aku kemarin punya salah, aku belum tuntas. Nah, disitulah munculnya kalimat karma yang harus Betul. dibayar tadi. Sebenarnya mungkin itu nggak karma. Mungkin bukan karma, Tapi cuman dia memilih untuk hidup ya, lagi. aku masih pingin hidup lagi. Betul. Biasanya rata-rata karena kasih sayang ke keluarga atau ke pasangan yang belum tuntas. Ya dia masih ingin berekspresi dan bereksperimen. Iya, benar. Gitu. Karena kalau di spiritualitas kosmologi ya, kita ini adalah percikan Tuhan. Jadi Tuhan itu berekspresi, kita ini adalah bagian dari Tuhan. Gitu. Kalau kita mau reinkarnasi lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau nyatu dengan the logos, Iya. boleh. Logos itu Kalau Tuhan. Mbak Haikal masih mau lagi nggak? Kalau aku mungkin akan terus ya, karena hidup ini indah. Ya. Iya. Aku juga masih mau lagi. Iya. Dan aku sudah berjanji sama anak-anakku Kalau masih kamu mau lagi. mau reinkarnasi jadi nyamuk. Oh iya Mbak. Nah mumpung membahas Apa tentang dia ngomong apa? Dia mau ngomong apa? Jadi kalau menurut Hindu reinkarnasi itu salah satu punishment. Bukan. Jadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi misalkan nih kamu selama masih hidup, jadi kamu masih hidup nih, ada hutangmu yang belum lunas gitu loh. Jadi kamu tidak bisa menyatu dengan Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan kayak utangmu masih 1M sama aku. iya, maksudnya selesaiin dulu. iya, selesain dulu masalah dunia lo, selesain dulu. Once kalau lo udah selesai, baru lo bisa istilahnya ya menyatu gitu loh. Jadi itu kenapa makanya gue bilang kalau orang Hindu kalau reinkarnasinya itu dia biasanya mengikuti garis keturunan gitu loh. Karena istilahnya ya utang lo ya lo yang buat, jadi terserah maksudnya lo berbuat salah dengan siapa, melakukan kejahatan dengan siapa gitu. Jadi tetap hukumannya adalah ya lo sendiri yang terima dengan garis keturunan lo sendiri gitu. Makanya kalau lo nggak mau lahir, berbuat baiklah sama orang. Jadi keturunan lo pun nggak bakalan lahir lagi gitu. Ya gitu ya. Mungkin mirip-mirip sama dengan Buddha sih. Itu namanya karmik. Pembayaran karma. Tadi Mami mau ngomong apa? Mbak, Nyamuk. sekalian mumpung membahas reinkarnasi, aku juga mau nanya tentang reinkarnasi. Ada yang sekarang nih kita reinkarnasi jadi manusia, tiba-tiba di kehidupan berikutnya katanya karena ulah dan perbuatan kita yang tidak baik tentang tadi ya dosa atau apapun, kita direinkarnasikan dulu menjadi kadang-kadang ada yang jadi hewan, jadi apa? Itu gimana menurut Mbah tuh? Ya, kita pakai kacamata kosmologi ya. Karena itu tadi si Tuhan logos, kita nyebutnya logos. Logos itu sang sumber. Sang sumber itu mau berekspresi dan bereksperimen. Jadi kehidupan ini dibikin dia dengan unik dan universal. Kita disuruh bebas nih pada saat kita jadi jiwa, kita tuh bebas. Mau jadi kodok, mau jadi anjing, mau jadi nyamuk, mau jadi bintang, mau jadi pohon, itu
soul kontraknya udah kita pilih sendiri sebenarnya. Oke. Jadi ya it's your choice sebenarnya, mau jadi binatang, mau jadi nyamuk, mau jadi perampok, mau jadi ini. Jadi itu bentuk dari keseimbangan bumi. Oke. Kalau nggak ada yang ingin bereinkarnasi jadi nyamuk, gimana? Kita hidup populasi nggak akan penuh banget kan? Iya kan? Jadi itu bentuk ekspresi dan eksperimen. Kalau reinkarnasi jadi nyamuk cuma 12 hari nyawanya. Jadi lalat Mati, itu. reinkarnasi lagi. Berarti kalau memang kita masih berbentuk spirit itu kita tidak memiliki Kalau kemauan dong, nggak punya pikiran ya? Enggak, kita bisa bebas memilih tadi kan. Makanya nanti si logos itu nanti bakal ngomong ke kita, kamu mau hidup sebagai apa. Tapi kalau kamu bilang aku nggak mau, menyatu dengan dia. Enggak, maksudnya kan ditanya berarti pas kita masih berwujud spirit, kita sudah memiliki pikiran sendiri dong. Ya, kita kan berhak berkehendak, berekspresi dan bereksperimen. Disuruhlah bebas memilih. Oh, berarti aku juga masih ragu ya. Berarti pada saat itu pengetahuan kita tentang kehidupan di dunia ini juga terhapuskan? Enggak ada. Ada namanya akashic record. Jiwa itu akan menyimpan ingatan dari jiwa sebelumnya. Jiwanya sama, ingatannya akan ada memorinya. Akashic record namanya. Fisiknya yang sudah berbeda. Iya, maksudnya kalau aku sih masih agak rancu ya, masih bingung. Maksudnya kalau kita jiwa itu berpikiran, pasti yang spirit ini gue nggak mau jadi nyamuk. Enggak, jadi 12 hari doang. makanya di dalam spiritualitas kita manusia itu sebenarnya kesadaran. Benda ini mati belum tentu dia tidak memiliki kesadaran, dia bergetar gitu. Kesadaran. Jadi kamu sadar kamu siapa, apa dan bagaimana gitu. Kalau di dalam spiritualitas kosmologi. Pertanyaannya kenapa sih spirit itu mau milih jadi nyamuk? Iya, karena penyeimbang dunia. Oh. Kalau nggak ada yang jadi nyamuk nggak seimbang. Jadi nyamuk 12 hari kan nanti reinkarnasi. Reinkarnasi lagi, betul. Dia mau hidup lagi bisa. Setidaknya kalau memang ada kesalahan di nyamuk terbayarkan 12 Terbayarkan. hari. Bener. Itu karma ya. Lunas Karma. kan? Bener, Iya. bener. Ini kayak ibarat ini juga ya Mbak ya, kayak kita ngebahas tentang yang selalu ada di Indonesia. Ada misalnya gini, orang meninggal. Kenapa harus menunggu 40 hari? Nah, ini juga ada nih dalam pelajaran, bukan pelajaran, apa yang aku pahami nih ya. Jadi, itu kan secara muslim kalau 40 hari katanya rohnya seseorang masih di atas rumah. Tapi di dalam apa yang pernah aku pelajari, 40 hari itu adalah masa tenggat untuk dia masuk ke reinkarnasi berikutnya cahaya. tadi. Kalau di spiritualitas kosmologi kita to the light. Ya, nah itu kan secara tidak langsung ternyata hampir semua aliran agama sebenarnya dengan Sepakat. pemikiran yang berbeda-beda mereka meyakini tentang itu Betul. juga. Another life in another Iya, dimension. benar. Kalau di shaman ya, shamanic way, ilmu-ilmu perdukunan tempo dulu, kita percaya bahwa manusia kalau sudah mati, kita tuh masuk ke love vibrasi, love frekuensi. Nah, makanya kadang ada energi dari leluhur kita tuh kadang datang, kita kayak ngerasa di ayomi gitu. Ya itu sebenarnya bentuk dari vibrasi cinta gitu. Jadi cara pandang spiritualitas memandang reinkarnasi ini beda-beda sebenarnya. sekali, iya. Ya, di kosmologi kita memandang sang logos, kita bisa memilih, sedangkan di dalam shamanik kita masuk ke love frekuensi gitu. Iya, benar. Ya, di Hindu juga beda, di Buddha juga beda Kalau gitu aku sih. sampai hari ini tetap masih mempercayai tentang Big Bang Theory sih. Ya, jadi pada awal mulanya dunia ini sebenarnya adalah suara. Kalau di dalam Hindu kan terjadilah ledakan itu karena suara si kali itu berteriak. Iya. Terjadilah bumi ini Big Bang. Tapi kalau di dalam spiritualitas kita percaya bahwa sang logos berekspresi dengan cahaya menjadi kesadaran. Seperti kembali ke diri kita deh. Contohnya karena aku seneng art. Dan aku suka berekspresi, aku mau jadikan satu kanvas ini Betul. menjadi apa? Suka-suka aku. Ya itu bentuk universe sebenarnya. Nah, iya kan? Ya, bentuk satu Dan kehidupan. aku kayak nggak punya kontrol atau nggak punya satu skema atau jurnal dalam membuat apapun yang ingin aku buat. Itu semua jebret aja kayak Big Bang Theory, Betul. benar. Nah, berarti hampir seperti itu ya. Betul. Itulah. Jadi mau jadi reinkarnasi jadi apa? Aku aja. Aku sama kayak mami. Bebas berekspresi dan bereksperimen. Kalian bebas mau memilih jadi apa. Itu inkarnasi. Mulai menerapkan apa yang kita inginkan untuk masa depan tuh bukan masa depan secara realita di kehidupan sekarang, tapi di kehidupan yang akan datang. Di kehidupan next life-nya, ya.
jadi keluarga yang utuh. Ini kembali tentang reinkarnasi. Kita sudah membahas reinkarnasi secara umum ya, general. Kita sekarang masukkan, kita ini kan tarot reader. Apa sih yang berkecimpung di dunia kita selain bukan cinta? Betul. Nah, banyak yang dibutakan tentang reinkarnasi twin flame, bla 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 bla, dan banyak juga yang dibutakan hanya dengan mendengar segelondongan info-info yang tidak akurat. Ya memang nggak ada akuratnya sih semua ya ibaratnya kan. Tapi akhirnya mereka berpikir bahwa aku dipertemukan sama dia karena mungkin pas liveku begini begitu bla bla bla. Itu gimana tuh Mbah nanggapinnya Mbah? Ya nggak apa-apa sih, bebas saja kamu mau percaya apa enggak ya. Hal-hal itu boleh aja. Karena belief system, sistem kepercayaan diri itu meng-create realita. Nanti kalau dia percaya bahwa dia adalah sebenarnya twin flames gitu ya, ya dia meng-create realita yang ada gitu. Ada namanya quantum entanglement. Kita semua ini terikat satu sama lain tanpa kita sadari gitu. Kita ketemu ini terikat. Mungkin di masa lalu kita berteman, kita ketemu pertemuan. Itu termasuk yang tadi ya, ada yang reinkarnasi, ada yang belum tuntas. Kayak Betul. kita ada masalah di masa lalu, ya kita Iya. akan dipertemukan lagi entah berteman atau apapun bentuknya. Entanglement namanya. Semua di dunia ini terikat satu sama lain. Ya itu tadi. Ya kalau kamu mau percaya twin flames boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak usah terjebak dengan sistem, hidup dengan present moment, itu jauh lebih baik. Nah, Daripada drama-drama, pikiran kacau balau, hati nggak subscriber karuan. aku tuh paling banyak yang terdoktrin seperti itu. Dan aku nggak tahu mereka dapat dari mana. Kalau kata Citra Prima, dia bilang yang bucin itu nanti reinkarnasinya nggak tenang. Karena kan yang berkecimpung di dunia kita tuh mereka akhirnya kayak, Mi aku tuh pas live-nya gini-gini ya sama dia gini. Kamu tahu dari mana? Mungkin Untuk dia melacak baca. satu pas live itu bukan hal mudah. Betul. Ibet aku pernah meditasi pas live aja didampingin. Betul. Takut lost kan? Kita kalau nggak yang didampingin atau nggak yang benar-benar seseorang yang sudah terbiasa meditasi, kita masuk di fase kehidupan dan inkarnasi sebelumnya, kita bisa lost loh di situ. Betul. Tiba-tiba ya udah mati. Jadi meditasi reinkarnasi itu bukan meditasi Past life ringan. regression. Harus hati-hati. Kalau past life regression dengan meditasi itu memang rada sulit dan harus dilakukan dengan diri sendiri. Terus kalau past life regression dengan metode hipnosis itu gampang dilakukan dengan masuk ke tubuh suyat. Salah satu yang paling terkenal untuk past life regression itu namanya Dolores Cannon. Sudah meninggal perempuan itu. Ada lagi sekarang ada metode lagi nih banyak untuk Mulai banyak masuk pengembangan sih ya. metode sekarang itu kita bisa menghitung rasi bintang. Nanti dia dari rasi bintang mana, Regulus mana, planet mana, nanti kehitung tuh sampai hidup dia terjauh, kehitung dari astrologi. Nah itu bisa menghitung dengan sistem software atau kita hitung dengan Regulus, kedekatan planet-planet pada saat dia lahir. Bisa dihitung dengan astrologi. Istilahnya kan astrologi itu blueprint jiwamu gitu. Oh ya, sambil nih kita nanya kan Mbah ada ya aplikasinya atau ada apa nih yang apa? Ya kalau aku pas life regression aku Sekalian channel. kita promosikan. Ya, kalau kamu mau pas live regresi di aku bisa melakukan itu dengan cara channeling. Nanti ketahuan kamu di kehidupan ini berapa kehidupan, sudah menjalani hidup apa, sebagai apa, bentuk versinya apa gitu. Dan kalau ada karma juga ketahuan. Dan di dalam pas live regression itu juga ketahuan kalau kamu punya bibit star, namanya star seed. Nah kalau kamu nggak ada bibit star seed ya nggak apa-apa, berarti kamu new soul. Tapi kalau punya bibit star seed berarti dia old soul gitu sih. Itu harganya 777.000 di aku. Aduh belum pernah kalau yang secara itu. Aku kan secara manual meditasi. Tapi hasilnya 10 hari. Oke, boleh Mbak. Nanti Terhitung besok ya Mbak. pasiennya ini masih ada 17 mie yang belum kebaca ya. 17 orang. Jadi aku harus antri kapan? Paling 10 hari paling lama. Jadi pasiennya nanti disuruh untuk membiarkan diriku channel ke dalam dirinya gitu. Oke. Itu harus ada apa ya istilahnya kayak Sekarang juga udah pada canggih ya untuk mengecek reinkarnasi, Betul. cakra semua dari elektronik Iya. juga segala macam sudah ada. betul. Nanti nggak lama lagi Mi ya. Kita ini bakal meng-create satu portal untuk traveler ke dunia lain. Iya. Karena handphone aja sebenarnya it's not imaginable kan. Iya, Komunikasi benar sekali. dengan cara nirkabel itu kan sebenarnya bentuk dari pikiran kita dulu, kita pikirin habis itu terjadi Dan gitu. paling banyak terjadi adalah dari film James Bond.
Iya. Mereka banyak menciptakan apa yang terjadi sekarang. Touchscreen. Kartun apa? Yang kuning itu. Apa itu? Simpson. Simpson ya, Simpson. The Simpsons ya. Itu konspirasi banyak ya di situ ya. Simpson Simpson ya. itu maksudnya dia kayak dia cuman Prediktif. nulis aja atau memang kreatornya itu dia kayak Banyak bisa yang mengira anu. time traveler. time traveler gitu. Soalnya gini, kalau cuman hanya cerita mungkin bisa jadi seperti gambaran. Tapi ini dia bisa memvisualisasikan Iya. dalam bentuk masa sih ada orang yang gini. Ya bisa aja dia memang memiliki kemampuan channel. Nah, itu Kan ada banyak bentuk time traveler ya. Time traveler dengan astral projection atau memang dia time traveler secara fisik gitu. Doraemon gimana? Mungkin nanti akan terjadi itu suatu saat nih. Entah kalau kita udah nggak hidup lagi, mungkin anak cucu kita pasti ngerasain itu yang namanya pintu teleportasi. Pasti. Itu kan menyentuh dengan quantum world, dunia kuantum. Unik ya ternyata dari bincang-bincang reinkarnasi kita kali ini. Ada yang mau ditambahin nggak tentang reinkarnasi? Ada yang mau ditanyain kira-kira gitu? Kalau nanti mami hidup terus mau reinkarnasi mau jadi apa? Aku nggak kepingin jadi yang aneh-aneh. Aku Tetap kepingin menjadi manusia. jadi seperti sekarang. Tapi aku ada memang kayak soal kontrak yang aku inginkan bahwa aku saat ini sudah sangat nyaman mencintai anakku yang dua itu, ya. Dan aku pingin adalah pasangan terakhirku yang sekarang ini dia tetap sama aku. Cuman momennya aku desain. Kalau sekarang aku ketemu dia adalah di pernikahan yang keempat mungkin. Betul. Next aku pingin dia jadi yang pertama dan sudah. Betul. Nggak apa-apa hidup kuno seperti nenek moyang kita zaman dulu, nikah sama satu orang sama dia aja sampai mati pun sama Betul. dia juga. Nggak apa-apa aku kembali dengan pemikiran kuno, tapi aku hanya ingin hidup dengan satu orang. Iya. Karena aku capek di kehidupan sekarang. Bayangin 4 kali. Ya itu namanya ini apa namanya hidup yang dinamis. Aha. Kalau kita hidup flat side aja jadi orang kaya kita nggak akan sebenarnya ngerasa. dari kelelahan aku bilang mungkin ini hanya sebagai ucapan celetus iya. ya. Aku capek udah Iya. 4 kali nikah. Tapi aku bisa metik itu sebagai hikmah. Ternyata kejadian 4 kali itu adalah menggiring aku pada kehidupan aku sekarang untuk bisa banyak berbagi sama klien-klien aku. Kan Betul. mereka pernah dihadapkan dengan posisi yang Sama. mungkin kejadian aku di pernikahan pertama. Aku dengan mudahnya kamu tuh harusnya gini. Itu momen itu pasti akan begini. Betul. Jadi kayak aku jadi guru di dalam kehidupan. Sebagai konsultannya mereka, bukan sekedar memberikan gambaran yang Kamu contoh konkret. contoh, tapi aku sudah alamin itu, aku sudah lewatin itu gitu, dan udah pernah terjadi. Mau versinya gimana nih? Keempat, ketiga itu versinya udah seru-seru semua gitu. Ya berarti nanti mami mau jadi apa lagi? Aku Tetap paling menjadi manusia? pingin tetap jadi manusia, pingin tetap sharing sama Aku? orang, Ya. tetap pingin jadi orang yang kayak sekarang sih. Ke sekarang itu di kehidupan yang keempat ini ya, bukan yang di 1, 2, 3 tadi. Betul. Karena di kehidupan 1, 2, 3 itu aku masih yang menggilai namanya duniawi, barang branded, mobil mewah, kehidupan mewah aku di Batam itu sebenarnya cuman buat ajang pamer-pameran. Aku udah nggak mau yang kayak gitu. Aku pingin yang kayak kehidupan keempat aku di Bali ini gitu. Nah itu aku udah request dari sekarang. Nah kalau aku pinginnya hidup lagi tapi nggak di planet Earth. Pengennya di planet yang jauh gitu, yang penuh dengan penuh dengan alien gitu, nggak usah lagi sama manusia. Aku pernah. Ya, I will become alien dan aku akan melihat kehidupan di bumi ini patetik. Aku pernah tapi tidak dalam bentuk alien. Apa? Aku pernah keinginan, inget nggak yang waktu kita ke Bedugul, aku bilang aku pengen jadi Mother Earth. Karena apa? Aku benci banget dengan orang yang buang sampah sembarangan. That's Taiwan. You know, Jadi kamu jadi Mother Earth nanti ya? aku tuh pengen Mother Earth yang bisa kayak orang buang sampah itu buat Lahap, gitu. lu lahap orangnya. Kalau nggak sentil tuh keluar gitu. Iya, Atau macam-macam ada orang ya. buang sembarangan langsung tak kasih gempa gitu. atau apa Astaga, coy. Tapi gempa itu sebenarnya bentuk akselerasi bumi. Sampah ya Mother Earth sensitif ya. Ya iya dong. Maksudnya nggak harus Mother Earth juga nggak apa-apa. Ya jadi peri boleh. Penting aku bisa banyak. Ini kalau yang bukan jadi manusia ya, menjadi something tadi. Mungkin jadi peri boleh. Jadi apapun yang tidak berwujud nggak apa-apa. Tapi apa sih yang bisa aku tetap menjadi berguna? Itu aja. Kalau aku pengen lahir lagi sebagai manusia tapi dalam keluarga yang utuh. Oh, menyentuh sekali.
karena gue nggak pernah ngerasain itu. Karena aku juga nggak pernah terpikir kayak pingin jadi orang terkenal banget. Itu juga apa ya? Hiruk pikuknya nggak enak kan? Iya, kita pengennya simpel aja, duit ngalir, Simple, duit teman ngalir, makan, minum banyak, tercukupi having seperti fun. sekarang gitu. Hanya ada sedikit tambahan-tambahan Iya. yang seperti apa gitu. Di atas mulai berisik ya, dan kita mungkin sudah harus tutup. Jadi pesan moralnya dulu dong. Ya, Pak. Pak. Apa nih Iya. pesan moral dari pembicaraan kita di reinkarnasi ini Kalau- pada yang oke. nonton nih? Mereka kan banyak salah kaprah. Ya, kalau aku teman-temannya, ini menurut aku pribadi, kalian jalani aja hidup kalian di prison moment ini dengan baik-baik. Kalian mau jadi perampok, pembunuh, pelacur, mau jadi apapun, peran kalian di bumi ini adalah bentuk dari keseimbangan semesta. Jadi ya udah jalanin aja peranmu di hidup Jangan kali ini. merisaukan hal yang tidak terlihat sebenarnya. Iya, kamu mau jadi perampok ya itu memang peranmu di dunia untuk menyeimbangkan. Jadi take your time, Kalau enjoy polisi prison nggak ada kerja, moment. Betul. Kan seimbang kan jadinya, ada polisi, ada penjahat. Karena gini, kalau menurut aku ya, aku kasih gambaran juga buat kalian semua yang nonton. Kebahagiaan yang kalian kejar-kejar sebenarnya adalah kebahagiaan kita hari ini. Betul. Sekarang. It's prison moment. Sekarang aku bisa melihat ke kiri ada Haikal, dia menemanin aku. Aku lihat ke kanan ada Alit. dia juga bercanda sama aku. Itu adalah kebahagiaan hari Iya. ini. Besok mah urusan besok, masa Betul. dipikirin. Besok ada kebahagiaan lain Betul, lagi. betul, betul. Jadi kebahagiaan hari ini minum teh nih. Kita bisa genggam teh ini suatu kebahagiaan. Mungkin nanti di next live lagi kita bisa aja minum teh lagi gitu kan, bersulang. Cen. Nah, ya kalau dari Mami apa pesan-pesannya? Itu aja tadi. Ya. Aku bilang kayak misalnya banyak yang masih salah kaprah dengan reinkarnasi, apalagi yang paling banyak salah kaprah reinkarnasi tentang cinta. Sebenarnya apa yang terjadi itu kamu bertemu siapapun, melewati siapapun, ya sudah lewatin aja. Betul. Gak usah peduliin bahwa dia itu ada past life, ada karma, ada gini. Kita punya prinsip gini, ada orang bisa datang dan bisa pergi. Betul. Kalian juga pasti pernah mengghosting orang, kalian juga pasti pernah singgah, Betul. pernah ngetem, pernah pergi, pernah berlabuh. Sama, semua orang memiliki hak yang sama melakukan itu. Kita adalah Yang jadi peran. masalah adalah penerimaan dalam diri kita. Kita terima atau tidak. Kalau enggak, ya itu salah Nah, kaprah nih tadi. jangan lupa nih iya. ada oil yang aku bikin sendiri nih guys. Ini adalah love vibration oil yang Mami pegang. Nah, yang aku ini- pegang abundance. Love frekuensi ini bisa untuk mengattract love. Ya. Attract love ingat bukan cinta sama orang lain saja. Ya. Attract love itu bisa untuk Luas. self healing, luas jangkauan love. Kasih sayang keluarga, anak, atau di tempat kerja supaya dapat welas asih. Betul. Jadi banyak klien, Betul. banyak customer juga Betul. bisa. Betul. Orang lihat kita tuh adem Iya, aja. ini yang abundance untuk menarik keberlimpahan dalam hidup. Tapi kalau aku boleh misalnya kasih referensi ke kalian, iya. aku saranin kalian beli yang Abundance karena aromanya jauh lebih tajam tanpa kalian sadari. Abundance ini menggiring ke love frequency. Love frequency. Kalau love frequency dia hanya di love, Betul. hanya untuk tentang love. Tapi kalau Abundant udah Dia otomatis mencakup semuanya. mencakup semua betul. yang ada di love juga. Tapi kalau kalian pingin relaksasi ya, love frekuensi ini Iya. dia wanginya enak, bikin calming. Nanti kalian bisa dapatkan di link yang tertera di bawah atau ada di link di ujung-ujung sini nih guys. Di Thank channel you. aku juga nanti ada linknya. Betul. Terima kasih Mami Rini Sama-sama. untuk chit-chatnya malam ini. Terima kasih Mbak tim. Haikal. Thank you Terima untuk kasih udah waktunya. diundang ngobrol. Mungkin kita tutup perbincangan kita malam ini dengan thank you, I love you. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next reading, di next Spirit Talk selanjutnya. Bye bye. Namaste. Namaste.